Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Sodobono di channel kesayangan kita bersama Monogram Production dalam segmen Sodobono Berbicara. Ya, ketemu lagi para penjaga alam di manapun berada dan para penonton Monogram Production dengan saya Sodobono, tapi tidak dengan mode Sodobono karena sekali lagi ini syuting juga insidental ya sifatnya, karena bisa dibilang itu saya juga baru dapat kabar ya, baru dapat informasi, dan saya juga baru dapat jawaban dari Pak Ahid. Nah, ada apa nih dengan Pak Ahid nih? Kok memberikan statement kembali ya? Jadi stay tune terus ya teman-teman ya sampai habis. Nah, kemarin itu, sebelumnya saya menyampaikan bahwa kami tim Monogram Production di tanggal 14 dan 15 itu bukan tidak bisa ya, mereschedule ya jadwal untuk menghadiri persidangan pra-peradilan dari ketiga tersangka, teman-teman ya. Jadi mohon maaf sekali lagi karena rencananya kami akan datang di sidang selanjutnya. Nah, gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan, karena gini ya, sepengetahuan kami ya, sepengalaman kami, dan itu biasanya sih seperti itu ya. Saya juga nggak tahu kenapa kok ada biasanya seperti itu gitu ya. Karena menurut pengalaman biasanya itu di sidang awal-awal itu tidak akan dihadiri ya oleh pihak penyidik atau pihak Polda, nggak tahu kenapa. Jadi di sidang awal itu hanya bisa dipastikan pengajuan materinya aja ya, atau materi dari termohon ya. Kalau yang saya tahu sih gitu, karena dipastikan di sidang awal itu tidak akan dihadiri oleh pihak penyidik ya. Kenapa ya? Saya juga nggak tahu alasannya gitu, dan ini juga nanti coba akan saya tanyakan kenapa kalau dalam pra-peradilan. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin di pra-peradilan lain mungkin nggak seperti itu, tapi yang saya tahu di pra-peradilan yang awal juga dulu gitu, pihak dari penyidik itu tidak datang gitu di sidang pertama. Nah, biasanya di sidang kedua nih itu hal yang menurut saya ya biasa kali ya, mungkin seperti itu atau bagaimana, saya juga kurang paham. Mungkin teman-teman yang paham coba tolong ketik di kolom komentar ya, kenapa kok gitu di sidang pertama kok tidak hadir ya, ada apa gitu, kenapa, maksud dan tujuannya, mungkin ada teman-teman yang tahu ya. Nah, insya Allah saya dan tim Monogram akan datang di sidang kedua ya, insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman tidak ada halangan ya, jadi ditunggu saja nanti. Kami dari Monogram Production akan menyampaikan sidang kedua dari Abi dan Ibu Mimin dan Arigi secara live insya Allah ya, jadi ditunggu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada kabar kemarin itu saya melihat sebenarnya saya dikirimin link video ya, dan itu ternyata pas saya buka adalah link YouTuber yang juga lama juga nih ngawal kasus Subang ya. Nah, di videonya itu mereka menyiarkan secara live nih sidang pertama dari Abi ya. Nah, habis itu saya dikirimin yang potongan terakhirnya aja, yaitu terkait statement atau kabar dari Kak Sil nih, selaku kuasa hukum dari tiga tersangka ya, yang katanya itu di WhatsApp oleh Kanit apa gitu ya, orang penyidik lah intinya gitu, bahwa diberitakan bahwa Abi itu sudah besok tanggal 15 tanggal 15 katanya, itu beritanya hari Senin. Jadi dia bilang katanya besok Abi itu tanggal 15 akan diserahkan berkasnya lah, atau ya ke kejaksaan gitu ya. Nah, dari video itu ada statement yang keluar nih. Jadi lebih jelasnya kita simak ya, potongan video dari statement Kak Sil di channelnya MBS. Tonton bersama. Hari ini karena termohon atau Polda Jawa Barat yang tidak hadir, yang pada akhirnya sidang diundur hari Rabu tanggal 16 April 2025.
Assalamualaikum, selamat siang Bu. Menyampaikan info dari jaksa besok Abu Abi Aulia di Kejari Subang pada hari Selasa 15 April. Nah, ini sebuah aneh sebetulnya ya, karena kita sudah bulan mendaftarkan pra-peradilan di minggu lalu dan ini adalah sidang pertama. Nah, ada yang banyak bertanya sama saya, kalau seperti itu bagaimana? Ya, nggak bisa P21 terlebih dahulu karena kita sudah mendaftarkan pra-peradilan terlebih dahulu. Jadi kalau bicara kapan gugurnya pra-peradilan itu adalah ketika sudah ada sidang. Artinya dakwaan dari penuntut umum sudah diberikan kepada pengadilan negeri atau ketok palu pertama. Sementara ini baru tahap kedua. Arti tahap kedua di peradilan itu, di penyidikan itu adalah menyerahkan tersangka dan barang bukti atau alat bukti kepada kejaksaan. Artinya mereka harus ikut pra-peradilan dulu, tidak main-main di sini ya. Jadi entah ini mau nakut-nakutin kami atau bagaimana ya, Kadin Polda Jabar sehingga mengatakan besok Abi akan di tahap kedua itu penyerahan. Nah ini yang sangat aneh sekali karena di tanggal 28 Februari tahun 2025 Abi Aulia ditangkap dan ditahan dengan alasan sudah P21 ya, dan lantas kemudian katanya sudah tahap kedua, tapi pada kenyataannya kembali lagi Polda Jabar melakukan kebohongan publik dengan menyatakan hari ini bahwa besok baru akan tahap kedua. Jadi entah permainan apa lagi yang dilakukan oleh Polda Jabar. Nah, oke, di situ teman-teman sudah bisa menyaksikan bahwa sepertinya Kak Asil agak marah ya, gitu. Kok bisa dalam proses pra-peradilan ini ada kabar seperti itu, gitu ya. Tapi kan itu baru diserahkan berkasnya ya. Jadi ya menurut saya itu belum P21 ya, belum ya. Kalaupun seandainya di awal-awal katanya pas penangkapan laporannya sudah P21, saya juga belum melihat suratnya ya. Belum melihat suratnya dari pihak kejaksaan atau konferensi pers yang berkaitan dengan bahwa memang kejaksaan sudah mem-P21 kan Abi. Saya juga belum lihat ya. Tapi kalau seandainya penangkapan itu alasannya karena memang sudah berkaitan dengan proses penyidikan kemudian ditangkap, ya sebenarnya kan nggak ada masalah juga ya, karena kan di pra-peradilan yang pertama pun sudah ditentukan bahwa mereka adalah ditolak pra-peradilannya dan ditetapkan sebagai tersangka. Kalaupun ditangkap menurut saya sudah sesuai dengan prosedur ya, entah mau P21-nya kapan dan sebagainya itu kan urusan dari pihak penyidik ya. Dan kalau seandainya ada hal-hal yang sekiranya itu menurut kuasa hukum melanggar prosedur, ya monggo dilakukan upaya-upaya hukum, kan gampang, udah gitu saja kan. Yang jelas kalau seandainya berkasnya diserahkan ke kejaksaan, sepemahaman saya itu belum P21. Nanti yang P21-nya yang mengeluarkan suratnya adalah pihak kejaksaan gitu ya. Dan menurut saya itu bukan hal yang harus ditakutkan ya. Karena kan mengeluarkan surat untuk P21 ya nggak secepat yang dipikirkan ya, kan baru berkasnya doang nih diserahkan gitu. Mungkin berkasnya sudah sempurna terus diserahkanlah kembali ke pihak pihak kejaksaan gitu, berkasnya Abi. Ya itu hal yang lumrah lah ya, biasa ya kan, belum P21 belum ada surat. Jadi ya slow aja, hasil slow aja. Kita lihat aja perkembangannya. Nah, selanjutnya ada bisa dibilang itu saya juga menanyakan ya lebih dalam terkait pra-peradilan ini kepada Pak Ahid nih. Nah, kepada Pak Ahid ya teman-teman, karena ada beberapa informasi atau video di media sosial katanya kalau pra-peradilan itu membutuhkan biaya yang besar, katanya itu isu-isu di media sosial. Nah, untuk itu apakah benar untuk pengajuan biaya pra-peradilan itu mengeluarkan biaya gitu ya yang sangat besar? Nah, untuk lebih jelasnya biar ahlinya yang menjelaskan. Nah, saya ada 4 pertanyaan yang saya sampaikan kepada Pak Ahid. Yang pertama itu tadi, benarkah biayanya besar atau sampai puluhan juta atau bahkan ratusan? Apakah benar seperti itu? Yang kedua, kalau siapa yang mengeluarkan biaya itu, yang mendaftarkannya ya?
apakah yang bersangkutan atau maksudnya yang ditersangkakan atau pihak lain juga bisa membiayai atau bagaimana, atau pemerintah yang membiayai. Nah, siapakah yang membiayai pra peradilan itu ya? Yang ketiga, kalau seandainya ditolak, apakah bisa mengajukan lagi dan lagi? Apakah ada batasnya gitu ya? Dan yang ketiga, terkait tanggapan Pak Ahid terhadap kasus Jalan Jaga Subang ini. Nah, untuk itu kita dengarkan jawaban dari Pak Ahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, teman-teman semuanya, saya mendapatkan pertanyaan dari Kisodo terkait dengan berapa biaya mengajukan pra peradilan. Bahwa sepanjang saya pahami, biaya pendaftaran mengajukan permohonan pra peradilan itu tidak terlalu mahal ya. Tapi masing-masing daerah biasanya berbeda tergantung kondisi dari daerah tersebut gitu ya. Tapi kalau di sekitaran Jakarta itu sih biasanya bisa berkisar antara 700, 800 sampai 1 juta lah. Taruhlah 700 sampai 1 juta, 600 sampai 1 juta gitu ya. Itu biaya pendaftarannya saja ya. Nah, cuman pertanyaannya apakah ada biaya selain itu? Kalau biaya pra peradilan itu hanya secara administratif ya, yang dibayar ke pengadilan itu hanya itu saja, sepemahaman saya ya. Nah, cuman biasanya yang agak memakan biaya ini, biaya operasional pra peradilan ini kan hukum acaranya itu 7 hari semenjak panggilan pertama itu harus diputus ya. 1 minggu itu sudah harus selesai pra peradilan. Nah, sidangnya pun biasanya sehari sekali atau 2 hari sekali. Hukum acaranya pun tidak sepanjang hukum acara persidangan biasa gitu. Cuman memang yang menjadi bengkak biaya itu biasanya ini biaya operasional gitu ya. Ya operasional bisa dihitung misalnya rumah Kisodo gitu ya. Kisodo tinggal di mana? Di Bekasi, terus kemudian mendaftarkan pra peradilan di Pengadilan Negeri Subang. Ya bisa dihitung aja perjalanan dari Bekasi itu berapa, terus uang makan berapa ya. Seperti itu bisa dikalkulasikan gitu. Tapi itu di luar di luar free lawyer ya. Kalau bicara free lawyer kan itu beda lagi gitu, tergantung dari kualitas jam terbang serta kelas dan harga dari pengacara tersebut gitu ya. Ini memang yang saya sampaikan adalah murni biaya dari permohonan pra peradilan ya, melingkupi itu tadi pendaftaran ke pengadilan itu sekitar 600 sampai 1 juta, terus kemudian biaya operasional itu persidangan itu kira-kira seperti itu. Jadi tidak benar kalau biaya pra peradilan itu puluhan sampai ratusan juta, tidak benar. Nanti teman-teman bisa cek di pengadilan, terlihat kok itu di papan pengadilan itu jelas kok, bisa dilihat berapa biayanya gugatan, biaya pra peradilan, permohonan pra peradilan, berapa biaya eksekusi dan seterusnya ya, gitu ya teman-teman ya. Terkait pertanyaan siapakah yang menyiapkan dana untuk mengajukan pra peradilan, pastinya yang menyiapkan dana ya orang yang mau mengajukan, siapapun itu dia ya, baik itu tersangkanya ataupun orang yang misalnya disita barangnya atau asetnya begitu, itu yang harus menyiapkan dana untuk mengajukan pra peradilan ya intinya siapapun yang memang merasa haknya dilanggar sesuai dengan aturan tentang subjek atau orang yang berhak mengajukan pra peradilan, dia yang berhak atau dia yang wajib menyiapkan dana untuk mengajukan pra peradilan gitu ya teman-teman ya. Biaya ada pertanyaan lagi, setelah putusan misal ditolak dalam pra peradilan apakah masih bisa mengajukan kembali, ada batas maksimal kan? Baik, pra peradilan itu sebetulnya tidak terbatas ya, selama atau sepanjang materi subjek objek dari pra peradilan itu berbeda. Tapi kalau misalnya sama ya pasti akan ditolak lagi, karena logika sederhananya begini teman-teman, kita mengajukan perkara dengan subjek dan objek yang sama. Ketika sudah diadili, terus kemudian kita nggak puas terus mengajukan lagi, tentunya karena semuanya sama, subjek objeknya materinya sama, pastinya juga hakim akan berpatokan terhadap apa yang sudah ada begitu. Artinya ketika putusan itu diterima ya pasti diterima ya kan. Nah, kalau putusan itu kemudian ditolak ya selanjutnya ya akan ditolak lagi kalau tidak ada hal baru atau hal yang berbeda begitu. Jadi pra peradilan bisa diajukan beberapa kali sepanjang ya subjek objeknya itu berbeda begitu. Orang boleh aja mendaftar dan pasti akan diterima beberapa kali pun itu. Cuman hasil dari putusan ini yang kemudian ditolak atau dikabulkan ini kan yang tentunya menjadi pertimbangan apakah memang masih harus tetap diajukan pra peradilan atau cukup sesuai dengan apa yang sudah diputus di putusan pra peradilan pertama. Demikian. Terkait dengan pertanyaan
perkembangan kasus Subang, bahwa sebetulnya kami masih tetap yakin dan percaya bahwa kasus pembunuhan Subang ini akan terungkap dan akan selesai dengan tuntas, gitu ya. Nah, memang pada prosesnya ada dinamika-dinamika yang memang melingkupi dalam proses ini, gitu. Nah, tapi apapun dan bagaimanapun, gitu ya, kami tetap optimis bahwa keadilan ini akan tegak, walaupun memang jalannya terseok-seok, walaupun memang prosesnya panjang, walaupun memang rintangannya itu luar biasa besar, begitu ya. Tapi kami tetap berkeyakinan bahwa ini akan selesai dengan tuntas, gitu. Nah, terkait dengan pra peradilan yang diajukan oleh ketiga tersangka ini, Mimin, Nabi, dan Ariki, gitu ya, itu silahkan saja, itu hak mereka, silahkan digunakan. Justru kami mendesak bahwa ketika misalnya penyidik melanggar hak dari para tersangka ini, silahkan ajukan upaya hukum agar juga tersangka mendapatkan kepastian hukum dari status dirinya, gitu loh. Itu kenapa bahwa undang-undang menjamin hak semua warga negara dan dilindungi dalam konteks tataran konstitusi, begitu. Jadi silahkan saja mengajukan, begitu. Tapi tentu saja ini adalah resiko, konsekuensi yang harus diterima jika pra-peradilan tersebut ditolak, begitu ya. Dan sama-sama kita pahami bahwa saya pun meyakini bahwa proses sudah sesuai dengan prosedur, walaupun lama, begitu, tapi dengan prosedur. Saya juga meyakini bahwa pra-peradilan ini yang diajukan oleh mereka akan ditolak dan proses akan tetap berlanjut, begitu. Terima kasih. Itu saja jawaban dari saya. Kisodot, salam semua, salam buat teman-teman semua, para netizen, pemerhati kasus Subang, semoga sehat selalu, dilancarkan aktivitasnya, dan kita berharap semua agar proses hukum kasus pembunuhan Subang ini dapat selesai dengan tuntas, dan mari kita berikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum, baik kepada polisi, jaksa, dan hakim, dan kepada para pencari keadilan agar mendapatkan hak-haknya, dan aparat penegak hukum diberikan kekuatan untuk memutus sesuai dengan keyakinan kemampuannya, dan diberikan kemudahan dalam menjalankan prosesnya. Kita pun berharap bahwa ini akan selesai dengan baik, dengan cepat, dengan tuntas, dan kita bisa mendapatkan secara harapan di Republik ini bahwa ternyata keadilan itu masih ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah sejelas-jelasnya ya. Jadi ternyata tidak puluhan juta ya. Kemudian saya sempat setelah Pak Ahid itu memberikan jawaban itu, saya sempat juga telepon dengan beliau, katanya kalau seandainya menghadirkan ahli-ahli dalam pra-peradilan gitu ya, nah itu beda lagi kemungkinannya ya kan. Ahli itu pasti ada ongkirnya dong ya, ada fee-nya ya, ada ongkosnya ya. Dipastikan juga bisa berbeda jumlahnya. Kalau banyak menghadirkan para ahli ya bisa kemungkinan sampai puluhan juta gitu ya. Bisa jadi gitu loh. Bisa sampai biayanya bisa besar gitu kalau menghadirkan para ahli. Nah, di situ sudah jelas ya teman-teman. Pra-peradilan juga bisa diajukan beberapa kali ya, sebelum itu dia tadi ya, sebelum P21 ya, atau sebelum digelarnya sidang perkara gitu ya teman-teman. Ya mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua para pengawal kasus Subang, dan bisa memberikan update terkini terbaru dari perkembangan juga pra-peradilan. Jadi kemarin sidangnya Abi tidak dihadiri oleh pihak Polda, dan ya memang seperti itu ya di tahun-tahun lalu juga gitu ya. Nah, nanti kita lihat keseruannya di sidang keduanya. Untuk itu teman-teman stay tune terus ya di channel Monogram Production, dan kita doakan yang terbaik untuk kasus ini. Mudah-mudahan keadilan sepenuhnya bagi kedua almarhumah, dan kita semua bisa menyaksikan gitu ya. Jangan terlalu lama lah biar sidangnya biar kasusnya ini cepat tuntas gitu ya. Sekarang sudah bertahun-tahun, sudah mau hampir 4 tahun. Dan mudah-mudahan juga untuk kasus OJ-nya bisa kita tahu perkembangannya ya. Mudah-mudahan nanti saya juga dapat informasi terkait OJ dalam kasus Jalan Tiger Subang. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.